kembali alasan sederhana bahwa PSBB itu dilonggarkan di 2 bulan pertama di kuartal 3. Memang sepertinya akan lebih baik meskipun sedikit dibanding kuartal 2. Jadi dari secara year on year negatif 5,3 di kuartal 2 mungkin di kisaran -2 sampai -3% di kuartal 3 ini sangat mungkin ya, Pak Gibran. Kita tahu bahwa konsumsi domestik akan menjadi selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di kuartal 3 seperti apa koreksi untuk konsumsi? Ya, memang angka yang masih negatif tersebut bukan saja kita masuk resesi secara teknikal, tapi ini menandakan bahwa permintaan ini masih cukup anemik atau demand side ini belum menunjukkan adanya pemulihan. Hmm. Jadi bisa dikatakan yang selama ini dilakukan pemerintah, selama ini kan setelah PSBB yang sangat ketat begitu lalu kembali dilonggarkan oleh pemerintah untuk bisa dikatakan menggenjot juga konsumsi domestik dan juga memulihkan perekonomian di kuartal 3, otomatis tidak serta-merta juga seiring sejalan. Ya, memang di sini kita harus menggarisbawahi bahwa demand yang ada di masyarakat meskipun dengan adanya stimulus untuk beberapa golongan yang eligible untuk mendapatkan, demand ini terpisah menjadi 2. Demand untuk barang-barang pokok ini masih terus berlanjut, ya. Tapi demand untuk non-essential items atau bukan barang pokok memang sedikit tertahan. Jadi menurut saya memang pemerintah harus lebih banyak lagi menggenjot demand secara lebih menyeluruh gitu. Kita tahu bahwa di kuartal 2 kemarin yang hanya bisa tumbuh adalah sektor pertanian, bisa dikatakan tumbuhnya juga plus dan baik dibanding sektor-sektor lainnya. Anda melihat di kuartal 3 ini apakah seluruh sektor akan tertekan atau seperti apa, Pak? Betul. Kalau secara sektoral kita masih melihat 3 sektor utama yaitu sektor kesehatan, sektor informasi dan telekomunikasi, dan termasuk sektor pertanian di mana itu mencakup kehutanan dan perikanan masih akan tumbuh. Tapi mungkin untuk beberapa sektor lain seperti retail trade atau manufacturing maupun konstruksi kelihatannya kemungkinan besar masih akan kontraksi. Meskipun tingkat kontraksi tersebut saya rasa akan menurun dibandingkan dengan kuartal 2. Jadi memang probably the worst is behind us, tapi kita belum keluar dari derap pandemi ini secara ekonomi. Tapi kalau kita lihat, walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini bahwa di kuartal ketiga ini akan memasuki masa resesi begitu, tapi setidaknya pertumbuhan ekonominya akan sedikit lebih baik ketimbang kuartal 2 kemarin. Sejumlah sektor juga tertekan begitu, termasuk dengan konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik yang menjadi perekonomian atau motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang dipertanyakan adalah konsumsi pemerintah begitu, yang bisa dikatakan satu-satunya menjadi juru selamat. Anda melihat di kuartal 3 seperti apa konsumsi pemerintah ini bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia? Ya, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa angka di kuartal 2 menunjukkan bahwa proporsi dari konsumsi pemerintah ini secara share itu di bawah 10%. Tepatnya 8,7%. Yang artinya ini harus tumbuh besar atau banyak sekali untuk memitigasi kontraksi dari konsumsi domestik masyarakat yang secara proporsi adalah 58% dari GDP dan juga investasi yang sekitar 30%. Jadi benar-benar di sini kalau saya lihat memang ke depan ini tidak akan mudah hanya mengandalkan dari konsumsi pemerintah untuk mengangkat GDP Indonesia untuk lebih tinggi lagi.